Izin Pak, perkenalkan nama saya Razak, asal Sulawesi Tengah. Sini saya akan membahas tentang video 1 lereng Merapi. Di sini lereng Merapi ada 5 poin. Yang pertama, karakter masyarakat lereng Merapi. Mungkin ini sangat penting bagi saya. Ada Duku Pangejo, Duku Lamasari, Desa Umpulrejo, Duku Tepung, Duku Kaliadem, Duku Jambu, dan Duku Kopeng. Memiliki karakteristik unik bagi saya. Yang kedua, contoh karakteristik masyarakat termasuk spiritual, historis, ekologis, adaptif, dan tradisional. Poin kedua, ada konsolidasi tanah. Yang pertama itu program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menata penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Yang kedua, melibatkan pembentukan bidang-bidang tanah dan struktur pembuatan fasilitas umum dan pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana. Poin ketiga mungkin ini juga sangat penting, yaitu peran STPN. Yang pertama, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional terlibat dalam kerjasama kolaboratif. Yang kedua, berperan dalam rapat koordinasi, penyuluhan, supervisi, monitoring, dan membantu pemberkasan untuk mendukung konsolidasi tanah. Poin keempat, di sini ada ekowisata lereng Merapi. Yang pertama, berwisata dengan memanfaatkan kondisi ekologis dan keindahan alam lereng Merapi. Yang kedua, melibatkan wisata sosial, ekonomi, budaya, maupun kesehatan. Poin terakhir di sini yang kelima, yaitu optimasi sumber daya manusia dan alam. Ini saya rasa sangat penting juga. Yang pertama itu melalui kegiatan pertanian berbasis petani, ekonomi Islam, dan kegiatan lainnya yang dapat mengoptimalkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Mungkin hanya itu 5 poin yang bisa saya sampaikan. Menurut saya 5 poin di atas ini memberikan gambaran komprehensif tentang upaya pengelolaan lahan Merapi, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke. Aplaus buat narasumber 1. Sekarang siapa di antara Anda yang berkenan membahas? Kalau berkenan duduk di sini karena supaya lebih enak. Jadi nggak usah berdiri. Kalau berdiri kan capek. Kalau di depan lebih enak tinggal direkam. Siapa yang berkenan jadi pembahas? Ada? Nggak ada. Siapa dia dari sini ya? Ini saya acak.
Zakiah Najwa mana? Mana orangnya? Oh iya, silakan pindah di depan Mbak. Biar lebih enak kita. Jadi nggak usah berdiri. Ya, silakan duduk. Latihan ujian skripsi ya. Oke, dari 5 poin yang disampaikan narasumber 1, poin mana Mbak yang Mbak suka? Menurut saya dari peran STPN, Pak. Peran STPN. Oke, apanya mau Mbak bahas di peran STPN? Karena dari peran STPN tersebut itu menunjukkan bahwa adanya kontribusi dari STPN untuk membantu konsolidasi tanah yang ada di lereng Merapi. Oke, kalau gitu sekarang bedah dengan teori perilaku sosial. Tahu teori perilaku sosial? Kalau ya, jelaskan dulu yang Mbak tahu tentang teori perilaku sosial. Mungkin Pak yang saya ketahui tentang teori perilaku sosial itu teori yang membahas tentang hubungan antara seseorang dengan orang lain, dan itu juga termasuk dalam peran STPN sendiri yang membantu proses konsolidasi dari lereng Merapi tersebut. Di situ dijelaskan bahwa di STPN sendiri itu Jangan ke STPN dulu, fokus di teorinya dulu, karena saya belum yakin Mbak paham tentang teorinya. Teori perilaku sosial itu apa? Tadi Mbak bilang teori apa? proses Interaksi antar seseorang dengan orang lain. Diperluas antar para pihak. Interaksi para pihak. Toh? Kemudian nanti para pihak itu berperilaku. Perilaku hari ini mempengaruhi perilaku masa depan. Oke? Sudah itu kenapa mempengaruhi perilaku masa depan? Karena nanti dia ingin memenuhi kebutuhannya, kan setiap pihak punya kebutuhan. Oke, gitu ya. Nah, sekarang silakan, teorinya udah tahu ya. Sekarang silakan bedah fenomena peran STPN dengan teori perilaku sosial. Teori tadi saya sudah bilang ya, perilaku hari ini akan mempengaruhi perilaku masa depan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Narasumber tolong perhatikan, nanti Anda review ya. Silakan. Jadi peran STPN sendiri dia di situ melakukan kolaboratif dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Sudah disebutkan dari ada 4 contoh-contoh yang dilakukan oleh STPN. Nah, di situ Pak, tujuan dari STPN sendiri melakukan hal tersebut karena nantinya sebagai proses pembelajaran dari taruna, karena di poin keempat itu disebutkan bahwa dari STPN mengirimkan 12 taruna untuk membantu pemberkasan dan pada kenyataannya mampu menyelesaikan sebesar 60% dari total 1.824 berkas. Itu berarti dengan tujuan agar ke-12 taruna tersebut dapat mempelajari pembelajaran mengenai pemberkasan pada konsolidasi tanah. Oke, kalau begitu caranya sekarang seperti biasa, sekaligus untuk yang lain, sekaligus untuk semua konsep, semua isu, semua teori. Kalau Anda ingin membedah isu tertentu dengan menggunakan teori sosiologi, pertama tentukan pihak, bedah pihak namanya, bedah para pihak. Kalau Anda ngomong peran STPN, berarti kan ada beberapa pihak. Ngomong STPN ada peran dosen, ada peran mahasiswa. Dosennya singkirkan, karena itu tugas kewajiban. Yang sukarela kan mahasiswa, kita garis bawahi peran mahasiswa. Mahasiswa kan nggak sendirian, dia berinteraksi dengan masyarakat. Maka Mbak tentukan ada mahasiswa dan masyarakat. Kemudian tentukan apa perilaku mahasiswa hari ini yang akan mempengaruhi perilakunya di masa depan, apa perilaku masyarakat hari ini yang akan mempengaruhi perilakunya di masa depan. Begitu. Silakan. Mungkin perilaku dari taruna sendiri yang di masa ini, beliau mempelajari mengenai pemberkasan tersebut, yang nantinya di masa mendatang beliau si taruna tersebut dapat mengetahui tata cara pemberkasan konsolidasi tanah. Oke, ya, aplaus buat beliau. Tapi belum selesai ya, satu lagi. Sekarang masyarakat. Apa perilaku masyarakat hari ini? Hari ini dalam konteks konsolidasi tanah ya. Apa perilaku masyarakat hari ini yang akan mempengaruhi perilakunya di masa depan? Oke, gak apa-apa. Jadi jangan lupa bahwa sikap masyarakat, perilaku masyarakat itu dipengaruhi oleh teman-teman mahasiswa STPN. Karena kan mereka itu ikut penyuluhan, mahasiswa itu ikut penyuluhan, datang door to door,
menjelaskan beberapa hal yang sepengetahuan mereka yang sudah dibekali oleh dosennya. Kemudian kalau ditanya apa perilaku masyarakat hari ini dalam konteks konsolidasi tanah, masyarakat bersedia menjadi peserta konsolidasi tanah. Mereka setuju tanahnya ditata ulang, mereka setuju menyerahkan sebagian hak atas tanahnya untuk fasilitas umum, terutama untuk jalan, agar kemudian mudah evakuasi dari kawasan rawan bencana kalau terjadi erupsi. Itu perilaku hari ini. Bagaimana perilaku masa depan? Perilaku hari ini akan mendukung perilakunya di masa depan ketika dia bisa memanfaatkan kawasan rawan bencana secara optimal. Jadi kawasan rawan bencana itu bukan berarti tidak bisa dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan tetapi dengan manajemen risiko yang sebaik-baiknya. Sehingga kemudian kalau keadaan darurat, mobil truk TNI Polri bisa segera naik dan segera turun untuk menjemput ya. Itu, maka kemudian itu bisa dimanfaatkan. Jadi perilaku hari ini mereka ikut konsolidasi tanah, perilaku masa depan mereka bisa memanfaatkan kawasan rawan bencana dengan sebaik-baiknya. Masyarakat tidak tinggal di kawasan rawan bencana, mereka tinggal di huntap, di hunian tetap, dan itu relatif aman, gitu ya. Oke, terima kasih aplaus buat beliau. Silakan kembali ke tempat. Sekarang kita dengarkan review dari narasumber. Silakan Mas. Sebelumnya terima kasih buat rekan saya. Review yang kamu dengar dari saya dengan bahasamu, terus singkat aja. Review dari pembahasan tadi tentang peran masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam mensukseskan. Jadi isunya itu peran STPN bukan peran masyarakat. Jadi isunya peran STPN, kemudian bedah para pihak, ketemu dua pihak, mahasiswa STPN plus masyarakat, kemudian perilaku mahasiswa STPN apa hari ini, dan apa perilakunya di masa depan, perilaku masyarakat apa hari ini, dan apa perilakunya di masa depan. Begitu. Ayo. Di sini tentang peran STPN yang saya dengar tadi dari Pak Haris sama Mbak Najwa tentang peran STPN dalam mensukseskan konsolidasi tanah. Di sini sangat penting peran Taruna dan masyarakat dalam Bisa? Dalam kerja kolaboratif, contohnya tadi seperti rapat koordinasi yang baik dari kedua belah pihak. Terus ada rapat, mungkin dilakukan rapat penyuluhan Pak, dan supervisi monitoring yang dapat membantu kedua belah pihak agar koordinasi dalam mensukseskan konsolidasi tanah ini berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu Pak. Oke, Terima kasih. Ya. Jadi sekaligus saya ingatkan, jadi reviewnya salah ya. Kenapa salah? Harus nanti kau perhatikan ketika pertama isunya. Beliau pilih isu tentang peran STPN. Terus saya bilang kalau sudah dapat isunya kemudian bedah para pihak. Ketika isunya tentang peran STPN, tadi kan saya bilang yang dosen diabaikan karena itu kewajiban. Kemudian ada mahasiswa dan masyarakat. Kemudian gunakan teori perilaku sosial. Jadi perilaku sosial kekuatannya adalah perilaku hari ini mempengaruhi perilaku masa depan. Maka letakkan di perilaku itu ke mahasiswa STPN. Apa perilaku mahasiswa STPN hari ini? Mereka membantu masyarakat menyelesaikan konsolidasi tanah terutama dalam hal pemberkasan. Apa hubungannya dengan perilaku masa depan? Pada perilaku masa depan diharapkan mereka sudah ahli dalam konteks pemberkasan
konsolidasi tanah. Bagaimana dengan masyarakat? Perilaku hari ini mereka ikut serta dalam konsolidasi tanah. Mereka serahkan sebagian tanahnya untuk fasilitas sosial, jalan dan lain-lain. Kemudian mereka bersedia ditata. Perilaku masa depannya apa? Perilaku masa depannya mereka bisa memanfaatkan kawasan rawan bencana secara optimal. Begitu ya? Oke, narasumber. Nanti kalau lain kali kalau review begitu. Jadi ada isunya, ada bedah para pihaknya, letakkan teorinya di masing-masing pihak. Saya pikir demikian, kita aplaus buat narasumber satu. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, narasumber dua. Ya. Video dua tentang apa? Transmisi. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aristiono Nugroho atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku narasumber kedua. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan 5 poin penting pada video kedua, yakni 5 poin magetan berdasarkan buku yang berjudul Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan. Beberapa poin penting diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, basis transmisi nilai-nilai pertanahan. Subpoinnya terdiri atas pengalihan nilai-nilai pertanahan. Jadi transmisi itu maknanya adalah pengalihan. Kedua, basis petugas kantor pertanahan sebagai berikut. Motif, yakni berupa keinginan untuk melaksanakan tugas dan tunduk pada aturan yang berlaku. Kedua, tindakan dan perilaku, yakni melakukan penjelasan maupun pemberian informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai pertanahan. Ketiga, ketepatan dan relevansi, maknanya materi atau informasi yang diberikan tepat atau relevan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Subpoin berikutnya, basis masyarakat yang menerima pengalihan dan petugas kantor, dari petugas kantor sebagai berikut. Pertama, motif, masyarakat membutuhkan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan. Yang kedua, pengamatan, masyarakat mengamati tindakan tegas dari petugas kantor. Dan yang ketiga adalah kesediaan. Poin kedua, yakni wujud transmisi nilai-nilai pertanahan. Subpoinnya terdiri atas berupa penghentian nilai-nilai pertanahan di masa lalu yang diganti menjadi nilai-nilai pertanahan di masa kini. Saya juga mendapatkan poin penting adanya unlearning, learning, dan relearning. Poin ketiga, yakni hasil transmisi nilai-nilai pertanahan. Dari petugas kantor kepada masyarakat memberikan hasil transmisi, yakni output atau produk, yaitu kesadaran agraris atau pertanahan. Outcome atau dampaknya merupakan terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan harmonisasi. Poin keempat, interaksi dalam transmisi nilai-nilai pertanahan, yakni adalah interaksi antara petugas kantor dengan masyarakat bertujuan untuk membangun kepercayaan, yakni dengan diperlihatkannya motif dan tindakan, dan membangun hubungan kolektif dan personal. Poin terakhir, yaitu poin kelima, yaitu prasyarat transmisi nilai-nilai pertanahan. Yang pertama, adanya kesediaan para pihak yang mentransmisi atau mengalihkan dan ada yang menerima. Kedua, adanya peran dan fungsi yang dijalankan. Ketiga, adanya kemampuan memberi dan menerima informasi. Keempat, adanya respon yang menandai. Kemudian berikutnya adanya nilai baik, benar, dan indah. Dan yang terakhir yaitu adanya pengakuan satu sama lain. Demikian 5 poin dari video kedua, yaitu 5 poin magetan berdasarkan buku Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan. Demikian atas penyampaian dari saya. Apabila terdapat kesalahan maupun pengucapan yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, aplaus. Narasumbernya semangat ya. Jadi mudah-mudahan kita nggak ngantuk. Kemudian sebelum saya serahkan kepada pembahas, saya ingin ingatkan bahwa transmisi itu pengalihan. Apa yang dialihkan? Value, nilai pertanahan. Dalam hal apa? Kebaikan, kebenaran, keindahan. Baik, benar, indah menurut kantor pertanahan. Oke, kemudian ini akan kita bedah dengan teori pertukaran sosial. Kekuatan teori pertukaran sosial pada reward and punishment, gitu ya. Jadi tekniknya, tentukan isunya, kemudian tentukan para pihak, kemudian lihat teorinya, reward and punishment, letakkan reward dan punishmentnya itu di masing-masing pihak, gitu ya. Itu cara membedah isu dengan menggunakan teori sosiologi. Oke, siapa di antara Anda yang berkenan hadir tampil sebagai pembahas?
Ada? Kalau nggak ada, sampai dari sini ya. Mudah-mudahan dapat nama yang sebetulnya dia nggak bersedia, tapi terpaksa dibersedia. Wita Putri Nabila, mana? Ya, silakan maju ke depan ya. Silakan duduk di depan. Yang lain mohon perhatikan ya. Narasumber mohon perhatikan, nanti Anda saya minta mereview. Panggilannya Mbak Nabila ya? Oh, Mbak Wita. Oke. Mbak Wita, dari 5 poin itu tentukan 1 poin, ambil isunya. Wujud transmisi. Wujud transmisi. Oke, silakan. Apa yang Mbak ketahui tentang wujud transmisi? Wujud transmisi sendiri merupakan wujud penggantian dari nilai pertanahan masa lalu kemudian digantikan dengan nilai transmisi masa depan. Ini kan paradigma yang digunakan adalah dari kekuatan pada Reward dan Panisme. Kalau menurut saya sendiri mungkin dari transmisi yang di masa lalu itu dihentikan karena adanya Panisme, lalu untuk nilai transmisi yang masa sekarang itu merupakan wujud dari reward yang diberikan kepada masyarakat yang tersebut. Oke, itu untuk diskusi awal oke ya. Tetapi itu sebetulnya belum pas. Seperti yang saya selalu ingatkan, pertama tentukan isunya supaya Anda kuat betul dengan isunya, jangan sampai isunya melenceng. Sesudah itu Anda bahas teorinya, Anda harus jelaskan teorinya itu kekuatannya di mana, apa inti teorinya. Sesudah itu Anda kembali ke isu, dari isu itu tentukan para pihaknya. Kemudian sesudah itu yang ada di substansi teori itu diletakkan di masing-masing pihak. Gitu ya. Tadi Mbak sudah putuskan bicara tentang wujud transmisi ya. Itu nanti kan konkretnya ada learning, unlearning, relearning. Kalau ditanya pihaknya siapa aja, pihaknya 2. Petugas kantor pertanahan dan masyarakat. Transmisi dari petugas kantor pertanahan ke masyarakat itu wujudnya learning, unlearning, relearning. Learning itu belajar. Dulu mereka nggak tahu, sekarang diberitahu. Unlearning, dulu mereka tahu, tapi yang mereka tahu salah. Diganti dengan yang baru. Dulu tanda batasnya dengan pisang, jangan, sekarang dipakai tugu. Kemudian relearning, dari dulu mereka sudah hobi bermusyawarah. Kita bilang itu yang kita perkuat, apa itu asas kontradiktor delimitasi. Ada learning, relearning, unlearning. Pihaknya sudah jelas, petugas kantor pertanahan dengan masyarakat. Sekarang Mbak tinggal tentukan dalam konteks apa petugas pertanahan itu merubah perilakunya atau memperkuat perilakunya dalam kaitannya dengan reward and punishment, begitu juga dengan masyarakat. Kan kalau dapat reward dia ulang perilakunya, kalau dapat punishment dia ubah perilakunya. Kapan itu dilakukan oleh petugas pertanahan? Kapan petugas pertanahan mengulang perilakunya? Kapan kemudian dia mengubah perilakunya? Mungkin ketika petugas pertanahan mengulang perilakunya itu ketika nilai pertanahan yang masa kini itu Pak. Kemudian yang petugas pertanahan memberikan punishment ke masyarakatnya itu ketika masyarakat melakukan transmisi yang di pertanahan yang masa dulunya itu. Sebetulnya tiga-tiganya itu dilakukan oleh petugas pertanahan. Petugas kantor pertanahan itu melakukan learning, unlearning, dan relearning. Tadi saya sudah kasih contoh ya. Learning, dulu dia nggak tahu tentang pemberkasan, sekarang mereka diajari pemberkasan. Dulu mereka nggak menghormati alat bukti, dokumen, sekarang mereka menghormati. Itu yang learning. Unlearning, dulu mereka bikin batas dengan pohon pisang, sekarang diganti dengan tugu, yang dulu dibuang, diganti yang sekarang. Relearning, sejak dulu mereka sudah musyawarah, sekarang diperkuat dengan asas kontradiktor delimitasi. Jadi tiga-tiganya dilakukan petugas kantor pertanahan. Nah sekarang tinggal tunjukkan kapan dia mengulang perbuatannya, kapan dia mengubah atau menghentikan perbuatannya. Mainkan logika, perhatikan saya Mbak. Mainkan logika. Petugas kantor pertanahan akan mengulang-ulang kegiatannya, perbuatannya, perilakunya kalau kemudian dia melihat ketika dia berinteraksi dengan masyarakat dalam forum atau dalam interaksi tatap muka, masyarakatnya antusias, masyarakatnya paham, masyarakatnya mengerti,
Kalau masyarakat mengerti, paham, antusias ketika berinteraksi dengan petugas kantor pertanahan baik di forum diskusi maupun forum tatap muka, maka itu yang akan diulang. Kalau di desa A sukses, nanti di desa B juga sukses terus begitu. Karena bagi orang pertanahan, antusiasme, paham, mengerti, bersedia melakukan itu reward. Rewardnya bukan uang, karena kalau uang sudah dibayar kantor. Tapi rewardnya adalah masyarakat paham, masyarakat mengerti, masyarakat bersedia melakukan, itu reward bagi orang pertanahan. Sehingga kemudian mereka ulang-ulang terus perilaku itu. Kapan punishment? Ketika mereka melihat masyarakat tidak puas, masyarakat tidak paham, tidak antusias, tidak berkenan ikut kegiatan, bahkan menolak, maka dia kemudian introspeksi. Apanya yang salah? Biasanya caranya yang salah. Mungkin ekspresinya tidak sopan. Mungkin bahasanya terlalu tinggi, banyak menggunakan terminologi ilmiah yang ada di kampus diserahkan di situ. Padahal itu kan masyarakat desa. Oke, kalau begitu perilakunya harus diubah. Bagaimana cara mengubahnya? Tampil lebih sopan, tampil lebih elegan, bahasanya diturunkan menjadi bahasa yang mudah dipahami. Semua terminologi kampus di stop, diganti dengan terminologi yang dipahami, kalau perlu dengan bahasa daerah, sehingga kemudian mereka puas, mereka paham, mereka antusias. Itulah perilaku yang diubah atau perilaku yang dihentikan karena adanya punishment. Punishment tadi itu, masyarakat nggak ngerti, masyarakat nggak paham, masyarakat nggak antusias, bahkan masyarakat tidak bersedia ikut. Begitu. Ya, itu di level petugas kantor pertanahan. Bagaimana dengan di masyarakat? Kapan masyarakat reward, kapan punishment? Bisa nggak, Mbak? Mungkin kalau yang dari petugas pertanahan memberikan reward itu tadi, ketika yang relearning itu tadi, Pak. Masyarakat itu merasa mendapat hadiah kalau petugas pertanahannya mengakui, menghormati budaya setempat, merasa dihormati, itu kan reward buat dia. Terus kapan masyarakat, nah kalau karena dihormati kan dia kemudian ikut ini, oh ya saya ikut, saya bersedia partisipasi. Dan itu nanti akan diulang. Kalau misalnya hari ini PTSL mereka ikut, nanti ada kegiatan lain mereka ikut lagi. Ada pemetaan partisipatif mereka ikut lagi. Itu diulang-ulang karena merasa dihormati tradisinya, penampilan teman-teman kantah, elegan gitu ya. Itu kan reward buat masyarakat. Kapan masyarakat merasa mendapat punishment? Ketika itu tadi, Pak, yang petugas kantor pertanahan mengajarkan bagaimana cara memasangkan batas patok yang benar, yang tadinya mungkin pakai pohon pisang tadi, terus dikasih tahu kalau batas patok yang benar itu yang sesuai dengan aturan pakai yang pipa beton atau dengan cara batas patok yang benar yang lainnya, Pak. Kalau soal pohon pisang itu bukan punishment. Ketika masyarakat diubah tradisinya dari tradisi masa lalu ke tradisi saat ini, itu bukan punishment, itu kan pencerahan. Punishmentnya itu yaitu ketika tidak sopan itu. Jadi tinggal dibalikkan aja posisinya. Ketika petugas kantor pertanahan tidak sopan, bahasanya ketinggian, maka masyarakat menganggap itu nggak bagus. Maka kemudian dibilang, oh kalau gitu aku nggak ikut. Berhenti. Perilakunya dihentikan. Tadinya dia pengen ikut, jadi nggak jadi ikut. Kalau nanti ada kegiatan lain dia nggak akan ikut. Begitu. Jadi tinggal dipindah momen yang ada di sini di kantor pertanahan dipindah ke masyarakat. Di petugas kantor pertanahan, antusiasme masyarakat itu jadi reward. Dia bisa mengulang-ulang. Mereka tidak antusias, itu jadi kemudian merasa itu punishment, diubah tekniknya. Nanti sebaliknya masyarakat, kalau petugas kantor pertanahannya hormat, menghormati tradisi, itu jadi reward. Tapi kalau bahasanya ketinggian, nggak bisa dipahami, itu jadi punishment. Gitu ya? Oke, aplaus buat beliau, terima kasih. Sekarang kita dengarkan review dari narasumber ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Wika Putri Nabila dan Bapak Aristiono Nugroho atas pembahasan yang sangat menarik. Mengulas kembali terkait yang disampaikan Mbak Wita tadi, yakni mengangkat isu wujud transmisi nilai pertanahan. Maknanya kan wujud transmisi itu pengalihan di nilai pertanahan masa lalu yang diganti di masa kini. Kemudian dihentikan karena adanya punishment di nilai masa lalu sehingga menjadi sebuah reward dengan digantinya nilai pertanahan di masa sekarang.
Di samping itu juga kita perlu melihat adanya peran beberapa pihak atau keterkaitan dengan beberapa pihak, yakni petugas kantah dan masyarakat. Lalu dari dua subjek itu atau dua pihak itu memiliki keterkaitan dengan namanya unlearning, learning dan relearning. Unlearning itu apa? Unlearning itu adalah sebuah cara bagaimana suatu subjek itu belajar tapi tidak sesuai dengan cara yang sebenarnya. Kemudian learning, yakni bagaimana suatu subjek itu belajar yang sebenarnya atau cara yang sebenarnya itu seperti apa, seperti itu. Kemudian relearning, jadi relearning itu bagaimana ketika suatu hal itu sudah dilaksanakan dengan baik kemudian dilakukan secara berkala atau dilakukan secara berulang kali, seperti itu. Lantas di waktu mana petugas kantah itu mengubah perilakunya atau terkait dengan reward dan punishment. Jadi reward yang diterima oleh petugas kantah, yakni bagaimana masyarakat paham akan penyampaian atau akan cara-cara yang dilakukan oleh petugas kantah dengan mentransmisikan nilai-nilai pertanahan di masa lalu yang menjadi nilai-nilai pertanahan di masa sekarang, sehingga dengan antusias masyarakat yang paham akan pemberian informasi terkait transmisi nilai pertanahan, maka itu menjadi sebuah reward bagi petugas kantah. Apa punishment-nya? Yakni ketika petugas kantah menerima informasi bahwasanya masyarakat tidak paham nih akan penyampaian informasi terkait transmisi nilai pertanahan yang dilakukan oleh petugas kantah, sehingga bagaimana petugas kantah itu bisa melakukan yang namanya relearning tadi, yang mana nantinya bisa diterima oleh masyarakat, seperti itu. Kemudian menginjak ke masyarakat. Apa reward yang diterima oleh masyarakat? Yakni ketika masyarakat itu menerima atau merasa dihormati cara-cara yang ada di masyarakat tersebut, sehingga dengan mereka merasa dihormati, mereka akan melakukan nih apa saja yang disampaikan atau ingin diterapkan oleh petugas kantah di daerah masyarakat tersebut. Lantas apa punishment-nya? Yakni ketika masyarakat merasa tidak dihargai, tidak dihormati oleh petugas kantah akan cara-cara yang dilakukan oleh petugas kantah, sehingga peran dari dua pihak ini saling berkaitan, yakni antara unlearning, learning dan relearning. Demikian, terima kasih Bapak atas penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah dalam mereview. Sekiranya mohon dimaafkan karena sekurang-kurangnya kita juga makhluk biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nasihat saya nggak usah menyebut makhluk biasa atau tidak biasa ya. Jadi happy aja, jadi akhir kalimat kalau sudah tidak punya kata-kata lagi langsung serahkan ke moderator ya. Oke, sampai demikian, terima kasih. Applause buat narasumber 2. Berikutnya narasumber 3, silakan. Bahannya ada di sini atau ada di HP? Ada di HP. Oke, betul. Oke, kita dengarkan video 3 tentang perigelan. Kemudian kita akan bahas dengan menggunakan teori aksi. Teori aksi kekuatannya pada kesadaran subjektif dan kesadaran objektif. Silakan narasumber. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Aris yang sudah meluangkan waktu dan kepada rekan-rekan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menyampaikan 5 poin terkait dengan Desa Prigelan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Yaitu dengan poin pertama, relasi kuasa adalah suatu tindakan dari seorang untuk berinteraksi pihak lain dengan menggunakan kuasa, yang mana hal ini dilakukan oleh Komdes untuk dapat menjalankan visi dan misinya. Untuk poin kedua, yaitu strategi pertanahan. Strategi pertanahan yaitu dengan P4T. Yang pertama, strategi penguasaan tanah dengan melaksanakan land and from lokal. Lalu pemilikan tanah dengan menerapkan konsep orang luar desa tidak boleh memiliki tanah di desa tersebut. Terus strategi selanjutnya yaitu penggunaan tanah dengan menggunakan untuk lahan pertanian serta strategi pemanfaatan tanah dengan mengutamakan padi dan kedelai. Untuk poin ketiga yaitu revitalisasi kesadaran agraris.
Kesadaran agraris yang berhasil dibangun di Desa Prigelan di masa lampau adalah mereka yang sadar bahwa mereka harus memiliki akses atas tanahnya dan harus mampu meningkatkan produktivitasnya. Namun pada masa kini harus disadarkan kembali. Untuk poin keempat yaitu revitalisasi solidaritas agraris. Sudah ada sejak masa lampau dan perlu disadarkan kembali oleh pemerintah desa. Solidaritas agraris adalah rasa senasib, sepenanggungan antar stakeholder dan kesiapan mereka untuk saling membantu. Untuk poin yang terakhir yaitu kelima tentang revitalisasi kebudayaan agraris. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan stakeholder. Ukuran dari kebudayaan agraris, kemampuan pencapaian visi dan misi BUMDes, yaitu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni di sosial desa Prigelan. Mungkin sekian saja dari 5 poin yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjutkan oleh Bapak Aris. Ya, sebelum saya serahkan ke audien, kritik ya. Ada kesalahan di poin 5. Poin 5 itu bukan revitalisasi kebudayaan, tapi revitalisasi keberdayaan. Karena kan konsepnya pemberdayaan, jadi itu kata kerja ya. Revitalisasi keberdayaan agraris. Oke, siapa di antara Anda yang berkenan tampil sebagai pembahas 3 supaya kita bisa segera pulang, segera bubar. Sesudah pembahas 3 tampil kan saya tampil 10 menit selesai. Siapa? Angkat tangan supaya saya bisa tahu. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya ambil dari sini ya. Oh, ada. Kenapa? Oh, nggak boleh. Terlalu sering. Yang lain? Ada yang lain? Yang belum lah, supaya saya udah sering. Yang lain? Saya tuh pengen macam saya banyak gitu. Kan ada 18 isu, jadi kan bisa tampil banyak orang. Ayo, siapa yang belum pernah tampil? Oke. Saya ambil dari sini ya. Kalau yang saya panggil sudah pernah tampil, bilang sudah gitu ya. Kalau belum, bilang belum. Ini huruf R atau ya? Oh, Ardiansa mana? Ardiansa, silakan duduk. Nasihat saya kalau nulis jangan keburu-buru ya. Nanti kalau ujian saya bingung bedakan Jack dengan R. Oke Mas Ardiansa, isu apa yang mau Anda angkat? Ada 5 poin, pilih satu. 5 poin. Mohon izin Pak. Ya. 5 poin yang Mas Farid angkat tadi. Saya ingin mengangkat isu yang mengenai revitalisasi kesadaran nomor 3 tadi. Kesadaran Agraris. Revitalisasi kesadaran agraris. Revitalisasi kesadaran agraris. Apanya yang mau Anda bahas? Sebelumnya Pak, saya ingin menjelaskan bahwa revitalisasi kesadaran agraris ini pada di Desa Prigelan itu sebenarnya pemahaman mengenai pentingnya akses tanah dan pemahaman mengenai peningkatan produktivitas. Sebenarnya sudah ada di desa tersebut, akan tetapi dibangun kembali agar kesadaran atau pemahaman tersebut itu lebih produktif. Oke, berarti sebetulnya kata revitalisasi setara dengan kata penguatan ya. Iya, Pak. Penguatan kesadaran agraris, terutama tentang akses dan produktivitas. Oke, itu penguatan dan peningkatan. ya, itu kita garis bawahi ya, akses dan produktivitas. Kemudian mau dibedah dengan teori aksi. Teori aksi kekuatannya pada kesadaran subjektif dan kesadaran objektif. Bisa langsung Anda bedah atau perlu kita bahas tentang teori? Sebelumnya saya juga perlu mengkoreksi kembali Pak untuk ya. kesadaran subjektif dan kesadaran objektif Pak. Ya, kesadaran bisa. Kesadaran subjektif itu ketika yang bersangkutan mengambil keputusan, ikut tidak ikut, terima tidak terima, menolak tidak menolak, mengambil keputusan itu kesadaran subjektif. Oke? Kesadaran objektif itu ketika orang lain yang mengambil keputusan.
kamu boleh ikut kalau bla bla bla, gitu ya. Kamu boleh menjadi peserta kalau bla bla. Nah, bla blanya itu orang lain yang memutuskan, itu kesadaran objektif. Silakan, Mas. Kalau tentang kesadaran agraris, para pihaknya ada berapa? Kalau kesadaran agraris, para pihaknya berarti ada pihak masyarakat. Masyarakat, hanya masyarakat? Bagaimana dengan pemerintah desa? Dan pemerintah desa juga. Oke, jadi masyarakat dan pemerintah desa. Ya, silakan. Di sini saya akan membahas tentang masyarakatnya dulu, Pak. Oke. Masyarakatnya, bahwa masyarakat itu mengenai kesadaran subjektif, bahwa masyarakat memilih mengikuti dan kesadaran objektifnya apa? Dengan pemilihan masyarakat bahwa mereka mengikuti apa yang sudah diatur dalam pemerintah, maka mereka sadar akan peraturan tersebut. Oke, saya perkuat pernyataannya. Kesadaran subjektif masyarakat muncul ketika mereka memutuskan untuk ikut serta atau tidak ikut serta dalam land reform lokal, karena sebenarnya ini rohnya land reform lokal. Kemudian karena mereka sudah bersedia, mereka kemudian harus mematuhi ketentuan land reform lokal. Terutama nanti konteksnya kalau kuliah harus begini, buruh kuliah harus begini, itu yang menentukan itu kan pemerintah desa. Sehingga disitulah kesadaran objektifnya. Oke, kalau pemerintah desa gimana? Ya. Kapan pemerintah desa menerapkan kesadaran subjektif? Kapan pemerintah desa menerapkan kesadaran objektif? Pemerintah desa sebenarnya di ini Pak, di poin pertama ya. Poin pertama asosiasi ya. Enggak, jangan pindah poin, tetap di situ isunya. Tetap gitu ya Pak. Isunya tetap kesadaran agraris. Kapan pemerintah desa menerapkan kesadaran subjektif? Ketika pemerintah desa mengambil keputusan. Ketika mengambil keputusan Pak, bahwa pemerintah desa mengambil keputusan bahwa akan menerapkan land reform lokal. Kapan pemerintah desa menerapkan kesadaran objektif? Ketika masyarakat sudah memutuskan untuk mengikuti. Bukan. Ketika keputusan itu dibangun berdasarkan kondisi objektif, baik fisik maupun non fisik. Kondisi objektifnya apa? Kondisi wilayah. Makanya kemudian nanti muncul angka 1/6. Kenapa angka 1/6 muncul? Karena memang kondisi sosial ekonominya begitu. Kalau lebih dari itu nggak cukup. Kalau kurang juga melampaui. Ya. Jadi angka 1/6 dari 1/6 bagian itu hasil kondisi objektif, baik fisik, kondisi bentang lahannya, maupun non fisik, kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Itu kesadaran objektif pemerintah desa. Ya. Oke, aplaus buat beliau. Terima kasih. Sekarang kita dengarkan review dari narasumber 3. Izin, terima kasih untuk Pak Aris dan Mas Ardiansyah yang sudah memberikan tanggapan terhadap teori aksinya. Saya di sini ada cuma sedikit mereview tentang apa yang disampaikan oleh Mas Ardiansyah dan Pak Arisyono tentang isu yang diambil tentang Mas Ardiansyah, yaitu revitalisasi kesadaran agraris. Yang digarisbawahi tentang revitalisasi kesadaran agraris yaitu direvitalisasinya, yaitu sebuah penguatan atau peningkatan terhadap land reform lokal yang berada di kawasan Prigelan. Terus untuk teori aslinya yaitu yang disampaikan oleh Mas Ardiansyah di masyarakat terkait subjek dalam objeknya. Subjeknya yaitu saat para masyarakat itu mengikuti apa subjeknya itu para masyarakat yang mengikuti suatu keputusan oleh pemerintah desa, yang dimana keputusan itu sudah ditetapkan oleh suatu pimpinan di kepala desa. Untuk objeknya, teori aksi objeknya yaitu dimana masyarakat yang mengikuti apa hasil keputusan dari orang lain atau dirinya sendiri. Lalu untuk
pihak pemerintah desa, yaitu terkait subjeknya di saat dia sedang mengambil keputusan tersebut dan di tempat itu. Untuk objeknya yaitu saat masyarakat yang mau menerima tentang apa hasil keputusan dan reform terhadap pemerintah desa tersebut. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan kata dari saya maupun dari semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perbaiki sedikit ya tentang kesadaran objektifnya pemerintah desa. Kesadaran objektifnya itu ketika pemerintah desa mengambil keputusan berdasarkan kondisi objektif, baik fisik maupun non fisik. Fisik itu kondisi lapangan, luas sawah sekian, kondisi pertanian begini, fisik. Yang non fisik kondisi sosial ekonomi. Makanya kemudian nanti muncul angka 1/6 bagian itu ya. Oke, terima kasih aplaus buat narasumber yang ketiga. Sekarang kita lihat WA Group. Sekarang jam 16.48 ya, mudah-mudahan 10 menit selesai kita bisa bubar. Lihat WA Group, lihat PowerPoint-nya. Kemudian lihat slide ketiga. Slide ketiga itu teori fungsional struktural. Jadi kalau Anda perhatikan gaya saya mengajar Anda itu, saya seperti sedang mengajar orang berenang ya. Jadi coba Anda perhatikan, kita sudah berkali-kali bahas tentang teori struktural fungsional, padahal Anda baru belajar teorinya hari ini. Terus dari mana Anda belajar teori? Dari omongan saya. Pak Aris ngomong apa? Saya bilang teori struktural fungsional kekuatannya pada sinergi. Kemudian Anda mulai bicara peran dan lain sebagainya. Itu gaya belajar orang berenang. Jadi kalau berenang itu jangan kebanyakan teori, langsung masukkan kolam renang, ceburkan. Nanti ada yang ngambang, ada yang tenggelam-tenggelam sedikit. Nanti kan lama-lama ngambang semua, baru diajari gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu. Kalau kebanyakan teori malah nggak jadi berenang ya. Nah itu gaya saya mengajar begitu. Nanti kalau ketemu di semester 4 juga begitu, di semester 5 juga gitu. Kalau di semester 5 lebih unik lagi. Pertemuan pertama ngomong, Mas Wespos. Pertemuan kedua sudah bikin proposal, padahal belum diajari cara buat proposal. Tapi kan saya sudah ngomong. Nah nanti baru di pertemuan berikutnya tinggal dilihat, oh ini kurang, ini perbaiki gitu ya. Jadi teknik belajar berenang. Anda juga begitu ya. Nah sekarang mari kita lihat. Saya kan selalu ngomong pada Anda, teori struktural fungsional kekuatannya pada sinergi. Tapi Anda perhatikan teksnya. Ini teks aslinya ya, coba diterjemahkan. Dari George Dresser. Teori fungsional struktural. Masyarakat memiliki suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Beberapa ilmuwan menggunakan istilah equilibrium. Ya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya bahwa setiap struktur dalam sistem sosial bersifat fungsional terhadap yang lain. Saya sering bilang pada Anda, struktur, elit, middle class, grassroots itu harus berfungsi. Fungsinya itu bisa konstruktif, bisa destruktif. Konstruktif membangun, destruktif merusak. Coba Anda perhatikan teksnya, mana ada kata sinergi? Nggak ada kan? Kata sinergi itu saya buat sebagai sebuah kesimpulan. Dari mana kesimpulan itu didapat? Dari poin 1. Coba Anda lihat, masyarakat memiliki suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian. Berarti ada elemen, saya sering menggunakan istilah para pihak. Ya. Saya sering ajarkan ada para pihak. Oh ini ada elit, ada grassroots, ada elit, ada middle class, ada grassroots. Kalau kemudian yang horizontal, ini ada pemerintah desa, ini ada masyarakat gitu ya. Nah, mereka itulah yang kemudian saling bekerja sama, masing-masing menjalankan perannya, sehingga kemudian muncul sinergi. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangun keseimbangan. Mereka bekerja sama, kemudian muncul sinergi. Sinergi itu kan sintesa energi ya. Itu. Jadi itu yang kemudian memudahkan Anda memahami teori ini. Jadi teori ini kalau ingin diterapkan, cara menerapkannya itu Anda lihat peran masing-masing pihak, kontribusi masing-masing pihak, dan itu menunjukkan bahwa mereka berkontribusi pada upaya untuk membangun keseimbangan. Itu teori struktural fungsional. Asal-usul teorinya Anda baca sendiri ya. Itu banyak sekali kalimatnya itu, Anda baca sendiri. Nah, saya ingin tunjukkan dulu tentang slide yang ke-10. Tentang bagaimana menerapkan teori ini
secara lebih lengkap gitu ya. Jadi misalnya Anda ingin ngomong tentang perigelan, Anda ingin ngomong tentang power relation, bahwa pemerintah desa itu menerapkan power relation, relasi kuasa dengan dua cabang, satu power over, satu lagi power to. Power over kalau menghadapi orang yang banyak protes, power to kalau orang menghadapi pendukung yang belum mampu mengerjakan sesuatu. Yang belum mampu, power to diberdayakan. Yang menentang di power over, didominasi supaya kemudian bisa ditundukkan. Letakkan itu power relation di bagian tengah yang dibilang sistem sosial itu, kemudian bedah elemen namanya. Saya sering bilang bedah pihak. Kalau ngomong soal power relation, ada berapa pihak yang terkait dengan itu? Ada 3, pemerintah desa atau kepala desa, penentang dan pendukung. Minimal ada 3 elemen. Kemudian lihat stimulusnya. Apa yang mereka tentang, apa yang mereka dukung. Yang mereka tentang dan mereka dukung melalui lokal gitu ya. Terus lihat adaptasinya. Yang mendukung punya kemampuan adaptif, yang tidak mendukung tidak punya kemampuan adaptif. Yang punya kemampuan adaptif itu yang kemudian diberdayakan, yang tidak punya kemampuan adaptif karena pengertiannya negatif itu kemudian didominasi. Nanti muaranya adalah keseimbangan. Artinya harmoni, adil, sejahtera, kira-kira begitu. Ya, itu cara menerapkan teori fungsional struktural dengan cara yang lebih lengkap. Kalau yang selama ini kan kita cuma mainkan di sinerginya, di peran para pihak ya. Kemudian saya akan bilang bahwa paradigma fakta sosial itu teorinya 2. Teori struktural fungsional dan teori konflik. Hari ini saya ingin tunjukkan ada teori antara. Jadi ada teori struktural fungsional, ada teori konflik. Yang ini bersinergi dalam rangka membangun keseimbangan, harmoni. Yang di sini konflik. Ada teori di tengahnya namanya teori neofungsional. Mari kita lihat teori neofungsional. Di slide ke-9. Masyarakat merupakan sebuah sistem yang relatif mandiri yang terorganisasi melalui interaksi antar bagiannya. Berarti masih di sini posisinya. Struktural fungsional, neofungsional, konflik. Yang poin 1 masih di sini. Keseimbangan sistem dan integrasi sistem dipahami dengan asumsi bahwa masyarakat tidak berusaha mencapai kondisi itu. Tidak berusaha mencapai keseimbangan, tapi pada akhirnya mencapai keseimbangan karena itu sebuah fitrah, equilibrium gitu ya. Kemudian terdapat beberapa tingkat integrasi. Integrasi itu menyatu gitu ya. Nah, baru kemudian yang poin 4, terjadi interaksi antar elemen yang menghasilkan ketegangan dan provokasi. Saya ingin kasih contoh begini. Kita sedang bicara tentang sinergi, teori struktural fungsional, kemudian di sini ada teori konflik, ada pertentangan. Nah, ini ada teori neofungsional. Nah, kita bicara begini, seandainya Anda ditugaskan menjadi panitia, ya, misalnya panitia wisuda atau panitia pelantikan BEM misalnya begitu. Nah, awalnya kan semua unsur di kepanitiaan itu ingin bersinergi. Awalnya semua unsur di kepanitiaan itu ingin bersinergi, ingin berkontribusi optimal agar pelaksanaan hari-harinya itu lancar. Karena semua ingin memberi kontribusi terbaik dan semua ingin supaya usahanya lancar, itu justru menjadi beban. Justru menimbulkan ketegangan dari para pihak. Misalnya nanti, gimana ini bagian konsumsi kok jam segini belum siap? Bagaimana dengan bagian kendaraan yang itu mulai ada ketegangan. Nah, ketegangan itu kalau tidak dikelola dengan baik, apalagi kemudian nanti muncul provokasi, akhirnya pindah itu. Yang awalnya sinergi kemudian menjadi konflik. Nah, teori neofungsional itu menjelaskan bahwa sesuatu yang awalnya sinergi, kalau kemudian ketegangannya tidak dikelola dengan baik, tegang karena sama-sama ingin berbuat baik begitu loh. Nah, itu kemudian ada provokasi, itu bisa pindah dari situasi sinergi menjadi situasi konflik. Teori neofungsional menjelaskan itu. Makanya saya letakkan dia di tengah antara teori struktural fungsional dengan teori konflik. Kemudian kita pindah ke teori konflik. Kalau teori konflik kita sudah sering membahas ya. Pokoknya pada intinya kekuasaan dan kewenangan. Berbagai perubahan yang terjadi, berbagai perubahan yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan berpotensi menimbulkan pertentangan. Ya. Kemudian setiap unsur dalam masyarakat memberi sumbangan bagi terjadinya disintegrasi sosial, itu konflik. Ya. Keteraturan yang terdapat di masyarakat hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan oleh golongan yang berkuasa. Bagi orang-orang yang menggunakan teori konflik atau bagi penggemar teori konflik, sebetulnya semua ini konflik. Anda lihat sekarang, kan kelihatan damai, seimbang, harmoni. Itu bagi orang teori struktural fungsional, atau bagi orang yang berkonflik bilang,
Nah ini bohong, ini damainya bohongan. Kan karena ada Pak Aris di situ mereka damai. Kalau Pak Aris keluar itu mungkin gontok-gontokan lagi, kira-kira begitu. Ya? Jadi orang-orang yang menggunakan perspektif konflik nggak percaya bahwa situasi itu bisa harmoni. Sebaliknya, orang-orang yang menggunakan teori struktural fungsional nggak percaya akan terjadi konflik. Konflik bisa diatasi kok, bisa diharmonisasi. Itulah pertentangan dua perspektif ya, dua teori. Jadi bagi orang-orang yang menggunakan teori konflik, dia bilang kalau terjadi kedamaian itu karena ada tekanan. Contoh, kenapa kuliah dengan buruh dalam konteks desa perigelan? Kenapa kuliah dan buruh kuliah kelihatan happy-happy aja, nggak konflik? Karena ada pemerintah desa yang kuat, yang akan segera menghakimi kalau para pihak itu kemudian berseteru. Ya? Itu. Kemudian asal-usulnya Anda baca sendiri. Nah, kemudian kita coba lihat di slide ke-16, cara menggunakan teori konflik dengan lebih lengkap. Kalau misalnya tadi kita gunakan yang power relation ya, letakkan power relation di situ. Kemudian lihat pemenang dan kekuasaan. Ada pemerintah desa, ada penentang, ada pendukung. Kemudian lihat perubahannya. Perubahannya dulu nggak ada land reform lokal, sekarang ada land reform lokal. Kemudian lihat pertentangannya. Yang satu menentang land reform lokal dengan berbagai alasan, yang satu mendukung land reform lokal dengan berbagai alasan, baru kemudian nanti muaranya di bawah itu disintegrasi, konflik. Begitu ya, jadi itu cara menjelaskan fenomena atau isu agraria dengan menggunakan teori konflik. Sampai di sini, saya yakin nggak akan ada yang tanya, saya bilang. Ya, silakan Mas. Ya. Ya. Ada ketegangan. Agar tidak konflik. Ya. Jadi teori neofungsional itu menjelaskan proses peralihan dari sinergi menjadi konflik. Dia jelaskan bahwa sinergi itu menjadi konflik karena ada ketegangan. Tadi saya sudah kasih contoh. Anda punya kepanitiaan, misalnya panitia pelantikan kepala BEM, gitu ya. Itu kan nanti ada beberapa unsur, ada bagian akomodasi, ada bagian konsumsi, ada bagian, saya nggak hafal ya, ada ABCD misalnya. Itu nanti menjelang hari H, masing-masing bagian itu ingin berkontribusi yang sehebat-hebatnya tuh. Sehingga kemudian seringkali mereka kemudian menyalahkan bagian yang lain. Saya sudah begini, kenapa bagian ini belum? Yang satu yang nata ruangan, oh ini ruangannya sudah ditata. Mana nih bagian konsumsi jam segini kok belum datang? Gitu. Mana bagian protokol yang menyediakan buku tamu? Itu kan suasana tegang. Nah, suasana tegang seperti itu harus dikendalikan. Artinya para pihak sebelum peristiwa itu terjadi, ketua panitianya harus bicara bahwa besok mohon tidak mengeluarkan kata-kata tertentu yang bisa menimbulkan sakit hati pihak lain. Konsumsi tidak boleh menyalahkan akomodasi nggak boleh menyalahkan transportasi nggak boleh menyalahkan protokoler nggak boleh menyalahkan bagian penataan ruang. Kalau ada masalah laporkan ke saya sebagai ketua panitia begitu. Itu teknik meredam konflik dengan cara mengendalikan ketegangan. Kalau ketegangan sudah dikendalikan, langkah berikut yang penting adalah mencegah provokasi. Jangan sampai ada pihak luar yang memprovokasi, yang bukan panitia datang mempori konsumsi. Lo dibodoh-bodohin, lo banyak tugas, yang sana nganggur. Itu provokasi. Kalau sudah begitu, yang awalnya sinergi jadi konflik. Jadi kuncinya adalah kendalikan ketegangan dan cegah provokasi. Gitu Mas. Oke, yang lain? Ada? Kalau nggak ada kita akhiri ya. Saya pikir demikian. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih. Ada